Shalom Bapak Ibu Saudara, renungan hari ini Senin 6 Juni 2022 terdapat di dalam Mazmur 15 ayat 1. Mazmur Daud. Tuhan, siapakah yang boleh menumpang dalam kemah-Mu? Siapa yang boleh diam di gunung-Mu yang kudus? Bacaan harian Mazmur 11 sampai 15. Sebagai orang percaya, ayat ini mengajak kita untuk berpikir bahwa kita harus introspeksi diri, melihat diri kita ini siapa di hadapan kekudusan Tuhan. Maksudnya, ini bukan sesuatu yang otomatis atau terserah pada pilihan kita, bahwa mereka ini boleh tinggal di gunung Tuhan yang kudus. Kita adalah orang-orang yang sebetulnya tidak punya hak untuk tinggal di sana. Harus ada hak istimewa yang diberikan kepada mereka untuk bisa tinggal atau berdiam di sana. Karena saat pemazmur menanyakan kalimat ini, kita dibawa kepada pemahaman bahwa mereka yang boleh menghampiri atau diam di gunung Tuhan yang kudus itu adalah bukan penghuni dari gunung tersebut. Kata menumpang dalam kemah-Mu artinya datang ke baitnya dan tinggal di situ sebagai tamu Tuhan. Bait Tuhan sering disebut kemah, merupakan penyebutan akan kemah pertemuan yang menyertai suku-suku Israel di padang gurun, dan setiap tahun peringatan akan zaman itu dirayakan pada perayaan Pondok Daun. Pertanyaan tersebut menekankan bahwa standar dari Tuhan harus dipenuhi jika seseorang hendak menghadap penyembahnya. Pemazmur menampilkan sejumlah karakter orang yang layak di hadapannya. Kelompok karakter yang pertama adalah tidak bercela, adil, dan mengatakan kebenaran dengan segenap hati. Mazmur 15 ayat 2. Dan tidak menyebar fitnah, tidak berbuat jahat, dan tidak menimpakan celah. Mazmur 15 ayat 3. Kelompok karakter yang kedua adalah umat Tuhan tidak dapat kompromi dengan hidup yang cemar di hadapan Tuhan dan harus memuliakan orang yang takut akan Tuhan, dan tetap setia pada sumpah walau rugi, tidak meminjamkan uang dengan bunga, dan tidak menerima suap. Mazmur 15 ayat 4-5. Orang yang berkarakter seperti tersebut di atas hidupnya berkenan kepada Tuhan. Pemazmur menyadari bahwa untuk layak di hadapan Tuhan yang suci, hidup seseorang haruslah suci juga, dan kenyataannya tidak ada orang yang sempurna di hadapan Tuhan. Yang melayakkan seseorang di hadapan Tuhan adalah anugerah dan kasih Tuhan itu sendiri. Mazmur ini menunjukkan kepada kita betapa erat hubungan antara doa dan hidup, antara ibadah dan melaksanakan kehendaknya. Tidak ada doa dan ibadah yang benar kalau itu tidak dipersiapkan dan didukung hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Paulus juga sampaikan supaya kita terus menjaga kekudusan, maka Tuhan akan berkenan kepada mereka dalam segala perkara. Kemudian, mereka dapat memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik serta bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Tuhan kita. Sebagaimana ditulis dalam Kolose 1 ayat 11, menyatakan kepada kita, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Berbahagialah kita yang membangun hidup layak yang penuh rasa takut akan Tuhan dengan karakter yang berkenan pada Tuhan, serta dengan iman yang teguh setia beribadah, berdoa, bersyukur, memuji, memuliakan, menyembah, memberi persembahan dan melayani Dia, karena Dia sudah menyediakan bagi kita bagian hidup kekal yang penuh sukacita dan damai sejahtera. Refleksi. Bagaimana kehidupan doa dan ibadah kita kepada Tuhan? Apakah sudah didukung hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga kita punya karakter yang berkenan dan layak di hadapannya? Power statement. Hidup kita dilayakkan oleh kasih dan anugerah Tuhan. Teruslah menjaga dan membangun karakter iman kita dalam Kristus, supaya kita bisa mengalami hadirat dan kemuliaannya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mau belajar hidup yang seturut dengan kehendak-Mu, dan karakter kami dapat bertumbuh sesuai dengan firman-Mu, supaya kami dapat layak di hadapan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus. Amin.